Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pokok bahasan kali ini mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Nah, materi ini digunakan dalam berbagai hal, seperti dalam penelaahan vibrasi, sistem elektris, genetika, reaksi kimia, mekanika kuantum, tegangan mekanis, ekonomi, dan geometri. Selanjutnya ke definisi. Di definisinya, jika A matrik N kali N, artinya bahwa matriknya itu harus baris dan kolomnya harus sama ya. Misalnya matrik yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 gitu. Maka sebuah vektor yang tak nol, X. Jadi di sini juga ada vektor X tak nol ya, di dalam ruang pangkat N, atau ditulisnya di dalam R pangkat N, dinamakan vektor eigen dari A. Oh ya, eigen itu dari bahasa Jerman ya, sebenarnya atau karakteristik. Lanjut, jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X, dengan A-nya itu tadi adalah matrik N kali N, dan X-nya vektor tak nol sama dengan lambda X. Untuk skalar lambda dinamakan nilai eigen dari A, dan X ordo N kali 1. Jadi X-nya tadi itu apa? Vektor ya, tapi vektornya itu vektor N kali 1. Misalnya gini ya. Nah, misalnya X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, ini namanya vektor ordo N kali 1. Jadi barisnya banyak, kolomnya 1. Dengan vektornya itu tak nol ya. Tak nol di sini nih ada tak nol. Jadi ininya gak boleh nol. X1, X2, X3 sampai Xn-nya. Nah, sebuah vektor eigen yang bersesuaian dengan A. Nah, dari sini kita lihat persamaan yang AX sama dengan lambda X. Nah, dari definisi tadi bisa diuraikan yang ini ya. Nah, AX sama dengan lambda X. Itu kalau diuraikan bisa menjadi AX sama dengan lambda IX. I ini adalah matrik identitas. I ini adalah matrik identitas. Matrik identitas itu tergantung kalau misalnya ini kan matrik ya A itu. Kalau matriknya misalnya ordonya 2 kali 2, misalnya matrik ordo 2 kali 2, maka I-nya itu 1001 gitu kan. Tapi kalau misalnya matriknya 3 kali 3, nah, maka I-nya 100010001. Nah, ini matrik identitasnya seperti ini ya. Ini sebetulnya ini tidak merubah ya, tidak merubah persamaan yang ini. Karena kalau AX sama dengan lambda IX itu, kalau lambdanya dikalikan dengan identitas dan dikalikan dengan X, bakal kembali lagi ke lambda X. Kembali ke sini ya, dari uraian ini, lambda IX-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi kita uraikan yang ini nih, yang AX sama dengan lambda IX. Pindah ke sebelah kiri menjadi AX dikurangi lambda I kali X sama dengan 0. Lalu X-nya dikeluarkan. Jadi dibuat kurung A dikurangi lambda I. X-nya dikeluarkan ya. Karena kalau dikalikan kembali lagi ke sini. Sehingga didapat A dikurangi lambda I. X-nya hilang. Itu hilang karena dibagikan dengan 0. Dibagikan dengan 0. Di sini kan sebelumnya ada 0 dibagi X. 0 dibagi X itu 0 gitu ya. Nah, supaya lambda menjadi nilai eigen, tadi kan lambda itu nilai eigen ya dari definisi, maka harus mempunyai pemecahan tak nol. Nah, supaya pemecahannya tak nol, maka A dikurangi lambda I itu determinannya harus sama dengan 0. Jadi didapat rumusan determinan dalam kurung A dikurangi lambda I sama dengan 0. Atau sering disebut juga ini sebagai persamaan karakteristik. Nah, gitu. Jadi ini rumusan ini adalah untuk mencari nilai eigen. Sedangkan untuk mencari vektor eigennya diambil dari sini. Nah, ini kan ada vektornya ya. Contoh soal.
Carilah nilai-nilai eigen dan vektor eigen dari matrik berikut. Yang A matriknya itu 32, negatif 1, 0. Yang B negatif 2, negatif 7, 1, 2. Jawab ya. Kita selesaikan yang A dulu. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama-tama cari dulu untuk nilai eigen ya. Jadi mencari dulu nilai eigen. Nah, untuk mencarinya, gunakan rumus yang tadi. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 gitu ya. Dan di sini nah ini A ini maksudnya adalah vektor A ini adalah matriksnya. Karena kita jawab dulu yang ini ya, yang A, yang matrik A ini. Maka matriknya itu 32 negatif 1 0 dikurangi lambda kali I identitas. Dikarenakan ini adalah matrik 2 kali 2, maka identitasnya yaitu 1 0 0 1. Kurung tutup sama dengan 0. Tulis lagi ya, ini bisa dikalikan nih, yang ini. Ini tulis lagi 3 2 negatif 1 0. Ini kalikan menjadi lambda kali 1 lambda kali 0 0. Ini lambda kali 0, 0. Lambda kali 1, lambda. Kurung tutup sama dengan 0. Nah, ini dikurangkan. Yang di dalamnya 3 dikurangi lambda menjadi, ya tulis lagi ya, ininya tulis jadi det dalam kurung 3 dikurangi lambda, lalu 2 dikurangi 0, 2. Negatif 1 dikurangi 0, negatif 1, 0 dikurangi lambda, negatif lambda. Kurung tutup sama dengan 0. Nah, ini kan dicari determinannya ya. Karena ini determinan, maka untuk determinan yang 2 kali 2 itu gimana? Sehingga didapat gini ya. Gimana tadi? 3 kurangi lambda. Ini yang ini dikalikan dengan negatif lambda. Ini ya, yang diagonal ini nih dikalikan. Dikurangi yang diagonal negatif 1 kali 2. Dikurangi ya, dikurangi negatif 1 kali 2 sama dengan 0. Ini bisa dikali-kalikan 3 kali negatif lambda menjadi negatif 3 lambda. Negatif lambda kali negatif lambda positif lambda kuadrat. Ini negatif kali 1 positif 1. Nah, negatif kali negatif 1 jadi positif 1 kali 2 jadi positif 2 sama dengan 0. Atau bisa ditulis menjadi lambda kuadrat dikurangi 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai eigennya atau mencari lambdanya, ini tinggal diapakan? Difaktorkan ya. Difaktorkan itu seperti ini. Tinggal disimpan aja depannya lambda, ini juga lambda. Nah, untuk memfaktorkan kan gimana dulu teh? Kalau yang dikalikan 2, yang dijumlahkan negatif 3. Jadi berapa? Negatif 1 dan negatif 2 gitu ya. Karena kan negatif 1 kali negatif 2, 2. Negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3. Sehingga didapat lambda satunya sama dengan, ini lambda negatif 1 menjadi 1. Dan lambda 2-nya sama dengan lambda negatif 2 menjadi 2 gitu kan ya, gitu kan. Sehingga didapat nilai eigennya lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Nah, itu untuk mencari nilai eigen dari yang matrik A ini. Matrik A ya. Selanjutnya mencari vektor eigen. Vektor eigen. Tuh. Tadi kan udah didapat nilai eigennya itu lambda satunya sama dengan 1, lambda 2-nya 2. Jadi ada 2 nilai eigen. Selanjutnya mencari vektor eigennya. Dikarenakan ada 2, maka vektor eigennya pun nanti berasal dari 2 nilai eigen ini. Jadi untuk mencari vektor eigen yang pertama untuk yang lambdanya
atau lambda satunya sama dengan 1, sebetulnya tidak ditulis 1 juga tidak apa-apa ya. Lambda aja juga nggak apa-apa. Jadi untuk lambda sama dengan 1 atau lambda 1 sama dengan 1, dari vektor eigennya, rumusannya kan A dikurangi lambda I kali dengan vektor X sama dengan 0. Di sini 0 juga vektor 0. Nah, A-nya kan ini ya. A-nya 32, negatif 1, 0. Ini kasih kurung ya. Dikurangi lambdanya 1 kali I. I itu 1, 0, 0, 1. Dapat kurung tutup lagi kali vektor X. Vektor X-nya terdiri dari X1 dan X2. Jadi ini kalau misalnya matriknya itu, ini kan matriknya 2 kali 2 ya. Berarti ada barisnya 2, kolomnya 2. Maka vektornya pun terdiri dari vektor sampai dengan X2. Tapi kalau misalnya berasal dari matrik yang 3 kali 3, maka ini X-nya itu sampai 3. Kalau matriknya berasal dari 4 kali 4, soalnya ya, kalau soalnya dari misalnya matriknya 4 kali 4, maka ini X-nya juga sampai X4. Dan ini merupakan matrik yang N kali 1 ya tadi, dari definisi tadi kan. Jadi matrik yang barisnya bisa banyak, tapi kolomnya tetap 1. Sama dengan 0, 0 gitu kan. Nah ini dioperasikan, ini jadi, kalau saya uraikan gini ya, jadi 32, negatif 1, 0. Nah ini dikalikan ya, 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, kurung tutup, X1, X2 sama dengan 0, 0. Ini kurangkan, jadi 3 dikurangi 1, 2 ya. 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 0, 2, negatif 1 dikurangi 0, negatif 1, 0 dikurangi 1, negatif 1. Ya ini perlu diingat-ingat ya, penjumlahan, pengurangan, operasi matrik, itu perlu diingat lagi. Perkalian, jadi gitu ya. Dikalikan dengan X1 dan X2. Sama dengan 0, 0. Jadi gitu. Selanjutnya ini yang 2, negatif 1, negatif 1, kalikan dengan X1 dan X2. Masih ingat mengalikan matrik? Nah setelah ini dikalikan ya. Mengalikannya bagaimana? Ini kalikan nih. Matrik yang 2, negatif 1, negatif 1 kali X1, X2. Kalikannya bagaimana? Gini, 2 kali X1 didapat 2X1, ini 2 kali X1, lalu 2 ditambah 2 kali X2. Ditambah 2 kali X2 sama dengan apa? Sama dengan 0. Ini untuk yang baris pertama. Baris yang kedua, yang ini negatif 1 kali X1 menjadi negatif X1 ditambah negatif 1 kali X2, negatif X2 sama dengan 0. Setelah itu selesaikan. Ini kan kayak persamaan, sistem persamaan linear homogen kan? Ya, diselesaikan bisa dengan eliminasi Gauss-Jordan gitu kan ya. Ini dibuat matrik ya, jadi 2, 2, ini 2, ini 2, negatif 1, negatif 1, 0, 0. Ini kalau diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ini dibuat 1 ya, baris pertama. Yang ini dibuat 1 nih. Jadi dikalikan dengan apa nih? 1 per 2 B1 ya. Ini yang pertama itu 1 per 2 B1 hingga nanti menjadi 1, 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu ini dibuat 0 bawahnya. Sehingga ini B2 dikurangi B2 ditambah B1 ya. Didapat 1, 1, 0. Ini bawahnya B2 ditambah B1. B2-nya negatif 1, B1-nya 1, jadi 0. Ini juga sama ya. 0 juga, ini 0. Nah, gitu. Sehingga didapat ini diubah lagi ke dalam bentuk persamaan. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 0. X1 sama dengan
negatif X2 gitu kan. Ini pindah luas nih. Sehingga didapat X1 sama dengan negatif X2. Berarti ini bisa banyak ya penyelesaiannya. Nah, kalau dimisalkan, misal X2-nya sama dengan S. Maka didapat X1 sama dengan min S gitu ya. Sehingga jika S-nya sama dengan 1 nih. Boleh ya selain 1 misalnya 2, 3 atau negatif 1 asal jangan 0 ya karena vektor X-nya tidak boleh 0. Nah, ini kembali di awal lagi ya, misalkan X2-nya sama dengan S didapat X1 sama dengan min S. Sehingga jika S-nya sama dengan 1, sehingga misalkan ya, jika S-nya sama dengan 1, maka didapat vektor eigen X bar ya, X bar 1 nih. Ini artinya vektor eigen dari lambda 1 ini nih. Sama dengan X1, X2 sama dengan apa nih? X1-nya kan sama dengan negatif S. Kalau S-nya 1 menjadi negatif 1. Kalau ini untuk X1-nya. Jadi X1-nya sama dengan negatif 1, X2-nya karena X2-nya sama dengan S, S-nya 1 ya 1. Nah, jadi vektor eigennya itu negatif 1 dan 1. Dari yang lambda 1 ini, yang lambda 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan cari yang vektor eigen dengan lambdanya sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Sekarang mencari vektor eigen yang dari lambda sama dengan 2. Nah, ini sudah saya tulis ya. Seperti biasa ini rumusannya A dikurangi lambda I dalam kurung ya. Dalam kurung A dikurangi lambda I kali vektor X sama dengan vektor 0. Lalu A dikurangi lambdanya itu kan 2 jadi 2I kali vektor X sama dengan vektor 0. Nah, yang dilengkapi A-nya itu kan 32 negatif 1 0. 32 negatif 1 0 dikurangi 2 ini ya dari sini 2 kali I itu adalah identitas 1001 dikalikan vektor X yaitu X1 X2 sama dengan 0 0. Lalu ini tulis lagi 32 10 dikurangi 2 kali 1 2 2 kali 0 0 2 kali 0 0 2 kali 1 2. Ya, ini masih dalam kurung dikalikan dengan X1, X2 sama dengan 0, 0 atau vektor 0. Lalu ini dikurangkan 3 dikurangi 2, 1 2 dikurangi 0, 2. Lalu yang bawahnya 1 dikurangi 0 1 dikurangi dengan 0 itu 1 ya. Negatif 1 ya. Ini negatif 1 ya, maaf. Ini juga negatif 1. Ini negatif 1 dikurangi 0 negatif 1. 0 dikurangi 2 negatif 2 kali dengan X1 X2 sama dengan 0 0. Nah, lalu ini kalikan ya, yang 1 2 negatif 1 negatif 2 ke X1 X2. Kalikannya 1 kali negatif 1 kali X1 menjadi X1 ditambah 2 kali X2 ditambah 2 kali X2 sama dengan 0. Yang bawahnya juga sama, negatif 1 kali X1 didapat negatif X1 ditambah negatif 2 dikali dengan X2. Jadi dikurangi 2X2 sama dengan 0. Nah gitu. Selesaikan seperti yang tadi ya, kayak eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebetulnya untuk cara cepatnya coba lihat nih, ini kan persamaan 1, ini persamaan 2. Sebetulnya persamaan 1 dan 2 itu sama. Coba kalau misalkan persamaan yang kedua ini dikalikan negatif 1, nanti kan persamaannya jadi X1 ditambah 2X2 sama dengan 0 untuk yang persamaan 1. Yang persamaan 2-nya jadi X1 ditambah 2X2
sama dengan 0, gitu kan? Coba lihat itu kan sama. Persamaan 1 dan 2 itu sama sebetulnya. Kalau ini yang persamaan 2-nya dikali negatif 1. Ya. Jadi sekali lagi ini penyelesaiannya bisa kayak yang tadi, dieliminasi Gauss-Jordan, atau juga seperti ini. Dikalikan baris keduanya negatif 1. Ini kan kelipatan negatif 1 sebetulnya ini. Sama ya. Nah, kalau sama seperti ini, dipilih aja. Pilih satu persamaan. Nah, tentu ini tidak, ini kan, karena sama kan. Yang mana aja kan bebas. Pilih jadi X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Oh, ini pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi X1 sama dengan negatif 2X2. Gitu kan. Kalau dimisalkan X2-nya sama dengan S, maka persamaannya menjadi X1 sama dengan min 2S. Gitu kan. Sehingga nanti untuk mencari vektor eigennya, jika S-nya sama dengan 1, boleh tidak 1 juga, asal jangan 0 ya. Misalnya negatif 2, 3, 4, dan sebagainya. Tapi supaya gampang 1 aja. Jika S-nya sama dengan 1, didapat vektor eigen, yaitu X2. Karena ini vektor eigennya dari lambda 2. Sama dengan X1, X2. Ya, ditulisnya. Sama dengan X1-nya apa? X1-nya kan min 2S, S-nya 1. Jadi min 2 kali 1, min 2. X2-nya S, S-nya sama dengan 1. Jadi 1. Nah, jadi ini, jika S-nya sama dengan 1, didapat vektor eigen yaitu negatif 2 dan 1. Jadi untuk mengeceknya tinggal kembalikan aja ke sini nih. Nah, persamaan yang ini nih. Kalau X1-nya diganti sama negatif 2 dan 1, kalau dikali-kalikan matrik yang ini, nanti hasilnya bakal 0. Dicoba aja. Oke, terakhir yang B ya, yang ini. Satu lagi contohnya untuk yang B. Ayo pertama mencari dulu nilai eigen. Jadi rumusnya adalah determinan dalam kurung A dikurangi lambda I kurung tutup sama dengan 0. Tinggal dimasukkan. Jadi determinan A, matrik A-nya kan yang dalam hal ini yang ini ya. Yang B ini negatif 2, negatif 7, 1, 2. Gitu ya. Dikurangi lambda I-nya 1, 0, 0, 1. Kurung tutup sama dengan 0. Hingga determinan ini ditulis lagi negatif 2, negatif 7, 1, 2 kalikan yang ini dikurangi lambda kali 1, lambda kali 0, 0, lambda kali 0, 0, lambda kali 1, lambda. Kurung tutup sama dengan 0. Lalu kurangkan negatif 2 dikurangi lambda, ditulis lagi ya, jadi determinan negatif 2 dikurangi lambda, negatif 7 dikurangi 0, negatif 7, 1 dikurangi 0, 1, 2 dikurangi lambda, 2 dikurangi lambda. Jadi ini yang seletak ya. Coba buka-buka lagi konsep matrik. Ini yang seletak nih. 2 dengan lambda, negatif 7 dikurangi dengan 0, 1 dikurangi dengan 0, 2 dikurangi dengan lambda. Nah, ini tinggal dideterminankan, dikalikan ya. Yang diagonal ini dikalikan, lalu dikurangkan dengan yang diagonal yang 1 ke negatif 7. Sehingga didapat negatif 2 dikurangi lambda kali dengan ini ya, 2 dikurangi lambda dikurangi 1 kali negatif 7. 1 kali negatif 7 sama dengan 0. Ini kalikan. Nah, ini kalikan silang. Kalikan silang. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 2 kali negatif lambda positif 2 lambda. Lalu negatif lambda kali 2 jadi negatif 2 lambda. Negatif lambda kali negatif lambda positif
lambda kuadrat ditambah ini kan negatif kali negatif 1 kali negatif 7 positif 7 sama dengan 0. Ini 2 negatif 4 ditambah 2 lambda dikurangi 2 lambda kan habis ya. Jadi sisanya adalah apa? Negatif lambda kuadrat. Nah, jadi lambda kuadrat ini negatif 4 ditambah 7 itu jadi 3 ya. Tambah 3 ya. Sama dengan 0. Jadi seperti ini persamaannya. Lagi ya, ini 2 lambda dikurangi 2 lambda kan jadi 0 habis. Lalu negatif 4 ditambah 7 3 ya. Nah, ini ditulisnya seperti ini. Lambda kuadratnya di depan. Jadi lambda kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan nggak? Ya, ini bakal susah diselesaikan. Ini kalau diuraikan ya jadi gini, lambda sama dengan ini pindah ke kanan ya. Jadi lambda kuadrat sama dengan negatif 3. Lambda sama dengan plus minus akar negatif 3. Ini kan negatif. Kalau negatif di bawah tanda akar itu adalah imajiner. Ya, karena ininya imajiner maka lambdanya tidak ada. Maka udah tidak usah mencari vektor eigen juga. Kan? Karena lambdanya imajiner seperti itu ya. Sehingga dapat disimpulkan untuk yang soal yang ini ya, vektor B negatif 2 negatif 7 1 2 ini tidak mempunyai nilai eigen dan vektor eigen. Tentunya ya, kalau nilai eigennya tidak ada pasti vektor eigennya juga tidak ada. Oke ya, seperti itu. Saya kira dicukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti untuk minggu depan masih membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.